Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore ataupun malam. Di sini jadi bakal dijelasin gimana cara ngerjain kurva silang, yaitu kurva stabilitas. Jadi yang pertama itu kalian butuh body plan dari lens plan kapal kalian. Nah, di sini kalian tuh bisa ngebagi station tuh jadi berapapun, tapi minimal dibagi jadi 7. Tapi di sini gue baginya jadi ada 10 station, 11 termasuk station 0. Jadi gimana kalian ngebaginya itu terserah. Terus buat kondisi-kondisinya, sebenarnya kondisinya tuh kalau sesuai yang di panduan cuman ada 4, cuman LWT 50, 75 sama DWT. Ini 25 tuh cuman kalau mau nambahin aja nggak apa-apa, terserah. Tapi kalau di sini gue nambahin 25, jadi ada 5 kondisi. Lalu untuk kondisi LWT itu di sini kita butuh syarat air, namanya syarat air. Jadi tiap kondisi itu kan dia itu berdasarkan beban dari kapalnya. Nah, tiap beban itu kan pasti punya tinggi syarat air yang berbeda-beda. Nah, dari situ kita cari dulu nih syarat airnya. Nah, buat nyari LWT itu bisa dilihat di perhitungan dasar yang udah dari perancangan 1 atau 2. Itu ada di sini perhitungan LWT. Jadi LWT-nya itu ada di kisaran 1258 ton. Nah, dari data nilai ini kita ke Maxsurf. Nah, di Maxsurf kalian, di model kalian bisa dilihat di mana ya? Kalkulasi hidrostatik. Nah, di sini displacementnya di angka 4.269 ton. Nah, ini tuh kalau buat di Maxsurf dia tuh displacement yang ini tuh dia DWT. Nah, gimana cara ngubah ke LWT-nya? Nah, caranya itu kalian nyoba-nyoba sendiri gitu loh. Jadi karena kan kita mau nyari syarat air ya, jadi tiap syarat air itu kan displacementnya pasti berubah. Nah, kita ubah di frame of reference. Frame of reference ini kan 6 itu syarat DWT. Tadi tuh di sini LWT-nya 1258. Berarti kita coba misal di 2 meter gitu. Coba dulu. Nah, udah kita ke data lagi. Ke data hidrostatik. Nah, sini dapat 1086. Sini masih kurang berapa tuh? Masih harus 200 lagi. Terus dicoba lagi, berarti sampai kita coba jadi 2,2 berarti 2,2 coba. Oke. Kita lagi loading. Terus ke data hidrostatik lagi, lihat lagi. Nah, ini udah 1218. Di sini berapa? 1258. Berarti masih kurang dikit lagi. Berarti bisa ditambahin lagi tuh di frame of reference. Berarti kurang dikit doang kan. Berarti kira-kiranya berarti misal 4 gitu. Loading lagi. Data kalkulasi hidrostatik. Nah, sini 1245. Sini berapa nih? 58. Berarti kayak kurang dikit lagi kan. Coba berarti dinaikin lagi. Kayak jadi kalian tuh nyoba-nyoba terus gitu di DWL-nya nih. Kalian coba ubah-ubah dulu sendiri.
ubah dikit sampai dia tuh mendekati. Jadi yang kalau misalkan masih ada sisa tuh dicoba dulu dikit aja. Jadi 1252 ini berapa? 15258. Coba kalau misalkan dinaikin lagi, kalau misalkan lebih tinggi berarti pakai yang tadi 2526. Data calculate hidrostatik. Nah 1258 ini berapa? 1258 nih, pas kan. Jadi berarti tadi, nah displacementnya segini, ini kan berarti displacement LWT. Berarti LWT kalian tuh ada di syarat segini 2,26. Nah berarti masukin tuh di AutoCAD 2,256 kira-kira segini. Nah kalau udah, nah ini kan ada beberapa kondisi nih. Nah kalau kondisi 5 kan DWT ini kalian pasti emang udah punya kan, soalnya emang udah dari awal. Caranya itu buat ngebagi-baginya buat jadi beberapa kondisi kayak ada 25, 50, 75. Caranya tuh kayak gini. Ini kita copy dulu, misal copy yang yang apa, syarat aslinya, syarat DWT. Nah di sini. Nah ini kan yang LWT, ini yang DWT. Nah di sini kan ada jarak kan. Nah ini berarti dia di antara ini tuh ada 25%, 50%, sama 75%. Berarti kalian bikin garis aja di sini. Bikin garis di sini di antara kedua ini, terus di divide. Berarti kalau mau, ini kan ada harusnya 5 titik ya. 0, 25, 50, 75, 100. Berarti di divide-nya 4. Nah, ini kan ada nih, berarti kayak gini. Berarti udah tinggal kalian copy ke sini, copy ke sini. Nah, ini tuh jadi ini syarat kalian yang LWT, ini 25%, ini 50%, ini 75, ini 100. Kalau emang kondisinya cuma mau 4, ya udah berarti yang ini nggak usah dipakai. Nah, terus ya udah tinggal dipindahin aja. Misalnya ini kondisi yang 50%, pindahin ke 50%. Yang 75 pindahin ke 75, kayak gitu. Terus nah, selanjutnya buat cara ngerjainnya. Buat ngerjainnya itu kalian kan nanti udah ada stationnya nih. Kalau cara dari gue tuh dibikin layer aja biar kalian gak pusing. Jadi ukurnya tuh gampang gitu. Jadi kalau gue tuh ada yang buat derajat nih, yang buat derajat yang ini, bikin derajatnya. Terus ada dimension buat ngedimnya, sama station-stationnya biar bisa mati nyalain, biar gak ketumpuk-tumpuk. Jadi caranya, kalau buat pertama buat kemiringan 0 derajat dulu. Buat 0 derajat itu dia, bentar, kita contoh. Nah jadi ngukurnya itu dari tengah-tengah nih, dari tengah center line ini, itu di dim dari tengah sini sampai ke kena stationnya. Jadi kalian tuh misalkan titiknya di sini nih, titik di sini, berarti ngukurnya tuh yang di dalam stationnya ini aja nih, station yang merah ini. Kalau titiknya ada di sini, berarti kan titik tuh kalau ke kiri YB, kanan YA kan. Kalau titiknya di sini berarti YA nya kan nggak kena garis apa-apa. Tapi kalau ini titik YB nya ke sini, nah ini kan YB di sini nih. Berarti kalian tuh ngedimnya dari sini sampai sini. Ini ngedimnya dari sini nih, ini YB nih.
kalau titiknya di sini. Tapi karena ini aslinya kemiringan 0, jadi dia pasti masih di center line kan. Nah jadi ini ukurannya nih buat YB segini, buat YA, terus buat YB segini, pasti sama kan. Kalau kemiringan 0 derajat kan dia simetris kanan kiri, jadi ukurnya satu doang nggak apa-apa. Ntar tinggal di copy ke sininya nih ya YB nya. Ya misalkan di sini 1 2 3 4 5. Nah ya udah tinggal kalian copy aja kayak gini tuh. Terus ini buat kemiringan 0, terus buat kemiringan 10 nih. Jadi di perhitungan stabilitasnya, nah nanti kalian yang tadi udah draftnya udah dapet tuh syarat air di tiap displacement sama volumenya, itu dimasukin ke Excel ini. Nih jadi tuh tiap nih kondisi 2 syaratnya segini, displacementnya segini, volume segini, syaratnya segini, kondisi 3 dan seterusnya. Ini datanya ada di sini ya, di calculator static. Nih ada di sini. Nanti caranya kan tadi udah tahu tuh syaratnya berapa, tinggal displacementnya kan kagak tahu ya. Ya udah tinggal dimasukin aja di data, di frame of reference, di waterline-nya tinggal diganti sama yang udah dibagi-bagi tadi. Jadi yang ada beberapa syarat itu kalian ukur aja sendiri dari dasar, dari bottom ke si syarat itu berapa meter, nanti dapat tuh datanya. Nah kalau udah, ini kan kondisi LWT buat kondisi 1. Nah ini kan ya YB nya 0 nih buat station 0 sama 1. Kenapa 0? Karena di sini station 1 sama 0 tuh nggak kena si syaratnya, jadi dia nggak kehitung. Ya YB nya nggak bisa dihitung. Ya YB tuh bisa dihitung kalau dia tuh bersinggungan sama si stationnya. Nah ini udah mulai di station 2. Di station 2 tuh nih udah mulai hitung kan, simetris kanan kiri ya YB nya. Nah terus nah sini ada nilai E. Nilai E itu apa? Nilai E itu nanti buat apa ya, kayak guide gitu buat kalian nanti buat syaratnya. Jadi nanti ada yang namanya tuh syarat semu sama syarat asli, nanti gue tunjukin. Nah jadi kalau misalkan E nya 0, dia tuh nggak berubah gitu loh, si titik center line nya, titik YB nya nggak berubah, dia tetap di sini. Nah karena di sini 0 E nya dari kemiringan 0, maka si kemiringan 10 nya tuh dia nggak berubah posisinya, dia masih tetap di tengah sini nih. Jadi cuman caranya tuh tinggal di rotate aja yang ini kalian copy dulu. Harusnya copy dulu, terus tinggal di rotate 10. Nah dia jadi miring tuh kayak gitu. Terus buat yang miring kayak gini juga nih, nanti kalian ngedimnya tuh kayak gini. Misal buat station 2, berarti dari tengah sini. Oh ya, kalau lagi ngedim ortonya matiin aja ya, soalnya kalau ngedim tuh harus begini nih, benar-benar miringnya tuh ngikutin si miringnya waterline derajatnya. Jangan sampai kayak gini. Ini karena beda hasilnya nih. Ini kan 61 69. Kalau orto dimatiin jadi 62, nih kan beda kan. Nih jangan nyalain ortonya, jangan tegak, harus tegak lurusnya tuh terhadap waterline-nya, bukan terhadap si ininya nih. Harus nggak boleh gini nih, harus miring gini. Terus nah kalau udah, gimana cara membuat lanjutannya yang si, nah ini kan udah nih, kalau udah ukur semua kayak tadi ya YB nya dapat nilai E lah di sini.
Di sini dapat 0,365. Nah, berarti caranya tuh kalian di sini buat line, karena ini berapa nih, 0,365, berarti di sini 365 dari sini ke atas ini nih. Ini harus lurus sama waterline yang baru ya, karena kan kita mau buat waterline 20 nih. Waterline 20 derajat itu dibuat dari E nya si 10 derajat. Jadi kita harus punya E nya kemiringan sebelumnya dulu, baru bisa buat kemiringan selanjutnya. Tadi itu berapa? 365 kayaknya. Oh ini nih. Nah ini kan ada ini. Nah kalau udah kayak gini, jadi sebenarnya tuh ini tuh garis semu yang kalian ukur tuh, kalian ukurnya di garis semu. Garis semu itu harus dijadiin titik-titik kayak gini. Cara jadiin titik-titiknya gimana kan biasanya di sini nggak ada ya. Kalau bawa cara di manage, di load, cari sini, cari sendiri. Terus nah kalau udah ada yang namanya E sama E per 2. Nah di sini ada E per 2 kan. Sebenarnya nggak usah dilihat angka ini karena lihat tengah-tengah garis ini aja udah E per 2. Jadi E per 2 nya kalian tarik nih dari sini. Nah buat ingetin lagi, jadi ini tuh yang ini harus tegak lurusnya tuh sama yang ini, bukan tegak lurus sama yang ini. Jadi kalau misalkan kondisinya kayak gini, ini kita rotate aja, di rotate 10. Nah ini jadi tegak lurus sama ini kan. Nah ini pasti ada yang kurang nih, ini di extend ya. Nah, kalau udah yang garis semu tadi nih di copy dari sini, kopinya ke sini, ke ujung ini. Nah udah kan. Nah ini tuh garis yang asli nih, yang asli itu dia nggak putus-putus, dia garisnya lurus. Nah ini udah nih, ini jadi kondisi kemiringan 10 derajat tuh waterline-nya kayak gini. Ini semuanya, ini aslinya. Nah kalian tuh ngukur tuh tetap di semu. Nah ini kan kita mau lanjut ke kemiringan 20 derajat. Berarti kemiringan 20 derajat itu kita lanjut lagi kan, ini udah buat apa, E per 2 itu buat nyari si garis aslinya. Sedangkan kalau buat di E, ujung E ini nih, itu buat nyari semu selanjutnya. Jadi tinggal kalian yang ini nih, tinggal kalian copy di tempat, copy terus ini lagi di select, terus di rotate. Nah ini di rotate, tadi kan 10, sekarang mau 20, berarti tinggal tulis lagi tambah 10 derajat. Nah yang ini sekarang ini 20 derajat nih. Nah ini bakal jadi kayak gini nih, sama buat ngukurnya juga sama, jadi kayak gini juga. Buat 30 derajat sama juga kayak begini. Jadi mulai lagi dari E, ini kan nambah kayak tadi E per 2 nya buat garis yang asli. Ini kan semuanya nih, semu 20 udah ketemu. Nah terus yang garis E nya ujungnya ini buat nyari si yang nih 30 dan seterusnya gitu. Nah tapi kan ada beberapa kondisi yang E nya itu negatif. Mana ya?
Nah yang ini nih, kemiringan 40. Kemiringan 40. Kecil ya. Nah ini nih. Jadi buatnya tuh gini. Kita buat di sini aja. Misal nih, kan yang ini udah nih. Gue sih saraninnya kalau udah yang waterline sebelumnya, misalnya ini waterline yang sekarang dikerjain, ini yang sebelumnya, warnanya tuh digelapin atau diubah warnanya, jadi biar nggak pusing gitu loh ngerjainnya. Nah ini waterline yang sekarang nih. Nah misal E nya tuh minus gitu. Nah kalau E nya minus, dia buat garisnya sebaliknya, dia ke bawah garisnya. Karena kalau tadi kan misal E nya plus, dia nariknya ke atas ini kan, sesuai ke arah kanan. Tapi kalau minus, dia tuh ke sebelah kirinya. Misal 300, E nya minus 300. Nah sama kayak tadi, dari garis yang ini nih kita nyari si garis aslinya si derajat yang ini, kita pakai di E/2 nya. Ini kan biasanya emang apa ya, AutoCAD tuh tegak lurusnya ke yang ini kan, tapi padahal harusnya tegak lurusnya ke yang ini. Jadi ini kalian rotate lagi kayak tadi, di rotate 10. Nah terus di extend. Jadi buat si sebelumnya tuh apa, garis E/2 nya ini, yang garis lurusnya dari E/2 itu harus kena ke garis aslinya waterline sebelumnya yang ini nih. Nih jadi kayak kena gini. Nah kalau udah kayak gini, kayak tadi lagi caranya, yang ini di copy dari sini terus ke sini, ke ujung yang ini. Udah. Nah terus yang ini kan yang asli nih, yang baru. Berarti yang ini kita jadiin titik-titik, putus-putus. Ya. Nah berarti ketahuan kan. Jadi kalau misalkan E nya sebenarnya udah kelihatan nih, kalau misalkan putus-putusnya yang di atas itu dia E nya positif. Kalau yang putus-putusnya di bawah itu dia E nya negatif. Nah buat ngelanjutinnya kayak gini, sama kayak tadi, cuman arahnya kebalik aja. Yang ini di copy di tempat, terus taruh sini, taruh lagi, terus di rotate 10 derajat. Nah nih, ini garis yang selanjutnya nih. Berarti karena misalkan kita udah mau ngerjain yang ini, biar nggak pusing, yang ini di warnanya diganti nih. Jadi kalian tuh lagi ngerjain yang ini gitu, jadi tahu. Oh ya, sama kalau udah kayak kondisi kayak gini tuh, kalian ngedimnya dari sini, dari titik E yang ini nih, bukan E/2 yang ini. Ngedimnya tuh yang ini nih, dari garis E yang kena sama si waterline-nya yang udah miring. Jadi kayak gini narik garisnya nih, kayak gitu. Sama ke YB juga, YB itu sampai sini berarti, karena dia di dalam station. Kalau yang ini tuh sampai sini gitu. Nah kalau misalkan E nya minus lagi gitu, lanjutin lagi kayak tadi, berarti bikin garisnya di sini nih, dari ujung E misal berapa, misal 150, minus 150 E nya. Nah kita bikin di E/2 lagi, dia tegak lurus, kita rotate biar tegak lurus sama yang
garis E nya di extend biar nempel. Nah udah nih, terus di waterline yang tadi di copy dari sini ke sini. Nah ini kan kelihatan kan kayak tadi lagi. Yang tadi kalian ukur tuh sebenarnya semu, jadi dibikin putus-putus. Nah tuh kan, jadi ini E nya minus, ini E minus, ini positif, nih kelihatan putus-putusnya di atas. Nah terus buat ngedimnya, buat dimensinya, ini kalian bikin sini lagi kayak tadi. Nah terus yang ini copy di titik yang sama, di sini tempat yang sama. Ya, terus di rotate 10. Udah. Nah tadi warnanya bedain lagi. Ya, jadi kalian buat ngedim yang ini berapa? 0 derajat, 10, 20, 30, 40. Buat kondisi 40 derajat tuh ngedimensiinnya. Di sini nih yang titik garis ini sama yang ini. Jadi ngedimnya tuh di sini gitu. Dan ingat kalau ngedim harus begini, miring kayak gini, jangan kayak gini, harus kayak gini. Nah terus data-data tadi misalkan berarti, nah dari titik ini tuh kalau ke kiri YB, kalau ke kanan YA. Kalaupun misalkan YA nya nih mentok nih sampai sini, ya udah berarti emang YA nya buat station yang ini itu tuh sampai situ, sampai sini. Ini buat station 2 nih dia segini. Begitu juga dengan station yang lainnya nih tuh. Nah tapi kalau misal station 9, ini 9 kan dia perpotongan lagi di sini. Nah berarti dimensiinnya dari sini sampai ke sini yang berpotongan aja. Nah jadi kalian tuh ukurnya yang di dalam aja nih, yang di dalam stationnya. Ini kan udah jatuhnya udah keluar station nih waterline-nya, itu gak usah diukur. Yang diukur tuh yang di dalam station aja kayak gitu. Nah dari YA nya segitu, YB nya segitu, terus dimasukin ke Excel ini. Nah dapatkan tuh kayak tadi E nya berapa, misal E nya 365, buatlah tadi garis E nya 365, E/2 nya buat tegak lurus, buat nyari waterline aslinya. Terus di ujung E nya dibikin garis lagi, di copy di tempat, terus di rotate itu buat kemiringan selanjutnya gitu. Terus sampai 90, terus ganti ke kondisi selanjutnya kayak gitu. Mungkin segitu aja sih penjelasannya. Kalau buat ini sebenarnya udah sama sih, ini kayak yang atas, cuman ini buat nentuin nilai meta center aja. Ini nanti bisa dijelasin lebih lanjut, tapi buat sekarang ini dulu aja. Jadi mungkin sekian dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang tanyain boleh tanya di komen.